Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi live Instagram Mother and Baby Indonesia. Sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan moms. Apalagi hari ini kita akan membahas topik tentang sinusitis pada anak. Bersama saya Novita Enji, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Fauzia Fardiza, SPTHT KLK, dokter spesialis THT konsultan laring-faring, Brawijaya Hospital Saharjo, Brawijaya Hospital Duren 3. Nah, moms, tadi beberapa pertanyaan sudah mulai masuk, tapi boleh kembali ditanyakan untuk nanti bisa langsung dijawab oleh Dr. Ezi. Permasalahan tentang sinusitis pada anak yang nantinya juga akan menambah pengetahuan kita. Mungkin sekarang ini, moms, lagi punya problem dengan sinusitis dari dulu sebenarnya mungkin ya, dan ternyata anaknya juga. Nah, moms, silakan nanti siap-siap bertanya langsung dengan Dr. Ezi ya. Dan ini sudah ada yang dari Banjarmasin. Hai moms yang ada di Banjarmasin ya. Siap-siap bertanya ya sama Dr. Ezi ya. Hai Dr. Ezi, apa kabar? Halo, sorry ya. Gak apa-apa dokter, baru habis operasi mendadak ya. Gak apa-apa dokter. Tapi sekarang sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mom seputar sinusitis pada anak ya dokter ya. Kita ganggu sebentar waktunya dokter buat kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya mungkin yang pertama harus kita ketahui adalah sinusitis itu apa sih dan bedanya apa sama flu biasa. Karena kan banyak orang yang bilang, aduh ternyata flu, bilangnya flu, taunya sinusitis. Nah ini gimana nih dokter? Ini kalau pada anak ini agak beda ya. Jadi sebenarnya sinusitis itu adalah infeksi pada rongga sinus yang ada di muka kita ya. Jadi di tengkorak kita ini ada rongga-rongganya adalah melembabkan udara, menghangatkan udara, sehingga udara tersebut yang dihirup dari hidung masuk ke sinus-sinus tersebut, dia akan masuk ke paru-paru kita dalam keadaan bersih, kelembapannya baik ya, dan suhu baik. Nah, kalau daerah sinus-sinus rongga-rongga itu tertutup, itulah yang akan mengakibatkan namanya itis atau sinusitis. Itis itu artinya radang sinus. Jadi kita bilangnya sinusitis. Nah, pada anak biasanya gejalanya sering batuk kronis yang terus-menerus ya. Atau kalau misalnya saya dan kita juga harus membedakan antara sinusitis dengan alergi pada anak. Nah, betul. Yang sering kali nih si sinusitis ini kayak jadi kambing hitam nih, kesian dah dia dituduh-tuduh. Ya. Padahal sebenarnya nggak sinusitis, tapi dia alergi atau mungkin dia kena common cold biasa, pilek, batuk ya. Nah gitu deh. Nah ada salah faktor penyebab pada anak yang menyebabkan gangguan itu. Kita tahu bahwa jalan dokter THT itu telinga, hidung, tenggorok itu kita sebut sebagai saluran napas atas ya. Kemudian batasnya pita suara, kemudian di bawah paru. Nah kita tahu bahwa infeksi di salah satu struktur telinga, hidung, tenggorok itu akan mengakibatkan infeksi ke United Airway Disease ya. Jadi atas atau jalan napas bawah. Faktor penyebabnya, cuma biasanya faktor yang mendasari dari sinusitis ini adalah alergi. Ya. Jadi kalau misalnya alergi, anaknya batuk pilek ya, kemudian daerah-daerah rongga-rongga tersebut akan infeksi, dia juga akan menjalar ke hidung ya, menjalar ke hidung sehingga saluran-saluran sinus-sinus tersebut tersumbat dan itulah dia akan mengakibatkan adanya sinus radang di sinus. Nah, karena radang di sinus yang paling sering kalau dia akut tuh artinya infeksinya baru ya, akut. Biasanya bisa ada gambaran dari dokter anak tuh kirim ke saya gitu dengan gambaran dari foto ronsennya ada cairan di sinusnya gitu ya. Nah, dia tuh biasanya gejalanya batuk yang lama, itulah baru sinusitis. Tapi nggak sebentar dok, anak saya sinusitis gitu, kesian banget sinus dituduh terus. Oke, nah saya jadi ingin bertanya, sinusitis itu jadi masuk dalam kategori penyakit kambuhan nggak sih dokter? Kalau kambuhan sih enggak ya. Ini khusus kita ngomong soal anak ya.
Ya, pada sinusitis anak. pada anak ya. Yang mendasarinya itu adalah alergi. Kita tahu bahwa anak 7 tahun harusnya kita punya amandel kanan kiri, kemudian kita juga punya amandel di belakang hidung yang kita sebut sebagai adenoid. Kalau saya sama orang awam udah anggap aja adiknya si tonsil, adenoid di belakang hidung. Nah, usia 7 tahun pada anak normal, adenoid itu biasanya akan mengecil sendiri. Nah, pada anak yang alergi, biasanya dia masih ada adenoidnya itu. Nah, karena adenoidnya ada, jadi napas lewat mulut, kemudian adenoid tambah besar menyumbat saluran napas, anaknya ngorok ya. Iya. Ngorok, tekanan atasnya jadi negatif, radang lah dia. Nah, barulah biasanya penyebab pada anak sinusitis pada anak yang paling sering adalah si hipertrofi adenoid itu. Tapi biasanya anaknya tuh ada menur ya, jelas banget. Ya. Oke. Nah, Dok, sinusitis itu tuh bisa pengobatannya seperti apa sih? Bisakah moms melakukan pengobatan sinusitis pada anaknya di rumah, Dok? Apa memang harus dibawa ke dokter THT untuk penanganan dan juga pengobatan lebih lanjut? Ya. Jadi untuk menentukan diagnosis sinusitis itu kita harus tahu ada gejalanya dulu yang khas. Gejalanya biasanya hidung lebat, post nasal drips ya, atau jadi anaknya sering batuk ya. Itu adalah salah satu kriteria EPOS, jadi yang kita pakai untuk sinusitis. Nah, jadi sebaiknya memang nggak nuduh-nuduh itu sinusitis, tapi bawalah dia ke dokter THT biar diberikan pencerahan apakah sebenarnya dia sinusitis atau dia rinitis alergi. Nah, betul. Kalau rinitis alergi, anaknya biasanya kita anjurkan untuk cuci hidung. Oke, cuci hidung itu seperti apa, Dok? Jadi kita masukkan cairan fisiologis yang kita bilang NaCl 0,9 yang sering dipakai buat infus kalau kita infus, dirawat atau cairan saline, atau sekarang macam-macam deh, ada produk dari yang udah kemasannya jadi banyak sekali, saya nggak boleh nyebut merek ya. Tapi paling gampang adalah kita cuci lubang hidung kanan kita, kita cuci lubang hidung kanan kita, nanti dia akan keluar dari sebelah kiri. Caranya kita buka mulut gitu ya, lubang hidung yang atas kita semprot, tahan napas, nanti dia akan keluar dari lubang hidung yang sebelahnya. Begitu juga kebalikannya. Nah, dengan kita cuci hidung, maka lendir-lendir dan kita punya ada mukosa ya. Kalau di luar kita bilangnya kulit, kalau di dalam rongga-rongga hidung ini kita bilangnya mukosa. Mukosa itu punya rambut-rambut halus yang kita sebut sebagai mikrofili. Si mikrofili ini kalau kita pilek atau kita radang, dia akan terikat ya, kayak lem ya, jadinya dia nggak bisa berfungsi dengan baik melakukan drainase, sehingga daerah-daerah sinus yang rongga-rongga yang ada di otak, di dalam rongga muka kita ini, salurannya jadi nggak bisa ada drainase. Kalau nggak ada drainase kan jadi banjir tuh ya. Nah, konsiliarnya juga tidak berfungsi karena dia terikat seperti lem. Nah, dengan cuci maka fungsi mukosiliarnya akan baik lagi ya. Jadi bayangkan kita napas gratis dari Allah nih, dapat oksigen, napas, kemudian disaring. Nah, pada anak-anak alergi dia sensitif ya, jadi begitu debu-debunya banyak di dalam ya, besoknya dia ngeluarin lendir banyak, dan itu yang dianggap sebagai sinusitis sama orang. Sinusitis ya. Oke. Jadi prinsipnya adalah di muka kita nih ada soft tissue sama ada framework. Frameworknya tulang-tulang tengkorak kita, soft tissue-nya mukosanya. Nah, kalau mukosanya itu bengkak ya pasti salurannya tertutup, atau frameworknya yang ada kelainan, itu yang baru harus kita waspadai ya. Jadi kita harus waspada nih, sinusitis yang alergi atau memang sinusitis yang bahaya yang harus kita tangani dengan cepat, karena sangat berbahaya gitu potensinya. Jadi misalnya nih Mbak, tiba-tiba anaknya pilek, terus tiba-tiba matanya bengkak. Iya. Itu benar sinusitis
ya. Jadi sinusitis yang tersumbat di daerah sekitar hidung dan mata, ya kita sebut sebagai ethmoid sinusitis. Nah, kalau dia sampai matanya bengkak, kita harus buka salurannya supaya struktur yang di sekitar mata itu yang radang, jadi drainasenya baik lagi. Itu bahaya dan itu bisa sampai mengalami kebutaan, ya, ataupun ototnya bisa ketarik, matanya seperti apa, jereng ya, kalau istilahnya matanya jadi jereng, itu bisa juga. Dok, berarti kalau dari dokter bilang dibuka, berarti itu tindakan operasi dong ya dok ya? Tapi operasi pada sinusitis anak tuh jarang sekali, kecuali ya tadi Oke. ada komplikasi yang sampai matanya bengkak atau matanya tiba-tiba jereng ya, karena dia batuk pilek terus-terusan. Nah itu kita harus lakukan CT scan. Jadi kita udah nggak melakukan polos biasa, tapi standar untuk operasi sinusitis pada anak komplikasi adalah kita bikin CT scan. Jadi kita jelas struktur yang harus kita buka. Nama operasinya juga bukan operasi yang dibuka gede-gede gitu, enggak. Namanya functional endoscopy sinus surgery. Jadi kita membuka sinus supaya fungsinya berfungsi seperti normal lagi. Functional sinus surgery. Jadi operasinya pakai endoskopi, nggak dibelah-belah gitu. Oke. Baik, ini udah banyak pertanyaan dari moms yang masuk. Dokter, saya mulai bacakan ya. Ini ada dari Yani_Jaska. Dok, maaf, apakah sinusitis itu keturunan? Soalnya saya sinusitis. Takutnya anak saya juga bisa sinusitis. Nah, ini dia nih. Kayak banyak yang bilang, aduh bapaknya sinusitis, ibunya sinusitis, anaknya juga. Apakah memang keturunan nih dok? Pertanyaan soal keturunan nih ada beberapa nih dok. Keturunannya alerginya iya. Terjawab. Ya. Sinus, ibunya sinus, anaknya juga sinus. Padahal sebenarnya dia alergi. Nah, yang keturunan itu adalah alergi. Misalnya anaknya menderita atopi atau asma ya. Kakeknya asma. Bisa aja bapaknya, anaknya si kakek ini bapaknya ya, bisa dia rinitis alergi di hidung. Yang adiknya lagi bisa aja dia kalau gigit nyamuk kulitnya langsung bentol-bentol. Betul. Itu namanya keturunan alergi atau atopi. Kalau kena di paru-paru bisa asma. Ya, kena di hidung jadi rinitis alergi yang sering disebut sebagai sinusitis itu tadi. Oke. Jadi yang keturunan bukan sinusnya, alerginya ya dokter. Dan untuk kita bilang sinusitis nggak gampang, harus ada kriterianya, hidung tersumbat, post nasal drips yang jatuh, jadi anaknya batuk-batuk lama, kronis ya. Nah kalau pada orang gede lebih gampang, nyeri di daerah atas alis, di antara mata dan Oke. Dok, kita lanjut ke pertanyaan dari Cusnadila. Kalau ada nggak sih kemungkinan baby bisa sinusitis? Kalau iya, mulai dari usia berapa, dok? Baby itu nggak sinusitis, biasanya dia alergi ya. Ya. Dan ada obat cuci hidung buat baby ya, langsung ditetes obat tetes hidung yang khusus seperti cairan NaCl 0,9 itu ya. Oke. Jadi terjawab ya. Tadi pertanyaan soal bayi bisakah sinusitis, jadi sudah terjawab oleh dokter. Dan berikutnya dari Fariska Dianis. Anak saya usianya 3,5 tahun, dokter. Sudah adenoidektomi. Masih suka terdengar grok-grok. Apakah bisa jadi sinusitis? Oke. Grok-grok itu biasanya terjadi karena masih ada sumbatan di di mana udara yang masuk lewat hidung kita, kemudian ada tahanan di situ, entah lendir, entah adenoid, sehingga ketika dia bernapas, dia jadi ada aliran turbulensi antara udara yang masuk dengan hambatan-hambatan tadi, bisa jadi paling sering sih lendir ya, yang katakan. Nah, jadi bagusnya Bu diperiksa lagi ke dokter THT yang benar gitu. Jadi nggak semua kok dokter THT bilang, oh ini sinusitis, yakin deh saya. Oke. Baik. Ada pertanyaan, dok, bisa nggak ya sinusitis kalau lagi kambuh diobatinya di nebul atau diberikan tetesan nasal? Ya,
tetesan nasal itu alternatif lain dari cuci hidung. Oke. Ya, sekarang kali di internet untuk belajar cuci hidung, entah pakai jarum suntik tanpa jarum yang disemprotkan ke hidung, itu yang paling murah, banyak sekali edukasinya. Ada yang pakai alat yang khusus, ada juga yang cuma pakai kayak tipot, masukin gini kalau orang India ya. Ya. Banyak sekali. Kemudian tadi satu lagi pakai apa Mbak Engji? Mbak Engji? Pakai di nebulizer. Nebu, ya. Nebu itu sebenarnya fungsinya lebih ke arah dia sama membersihkan mukosiliar, dan kalau nebu itu lebih ke arah paru-parunya ya, ke arah paru-parunya. Jadi, sedangkan yang kita sebut sinusitis gangguan masalahnya di upper airway, di bagian atas, jalan napas atas. Oke. Nah, Baik. untuk Oke. Ya, silakan dok, nggak apa-apa dok, dilanjutkan. kalau untuk alergi biasanya memang anaknya jadi karena upper airway tadi saya bilang United Airway Disease, jadinya anaknya ada infeksi di atas, infeksi mungkin dia ada asma, jadi paru-parunya terganggu, asmanya kambuh. Jadi yang sering seperti itu, nebulizer fungsinya seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Evelyn Fung 90, apakah obat flu bisa diberikan di saat anak sinusitis atau memang ada obat khusus untuk sinusitis? Ya, seperti prinsip tadi, sinusitis terjadi karena soft tissue dan boxnya, kerangka sama jaringannya tertutup pas di tempat drainase dari sinus tersebut. Jadi obat-obat batuk pilek itu biasanya untuk mengencerkan dahak, ya. Ya. Nah, bisa aja sumbatan itu terjadi karena ada lendir, ada bengkak. Sementara bisa, tapi saya rasa yang disebut sama orang-orang dari tadi sinusitis, kesian deh si sinusitis, bukan sinusitis. Iya sih dok. Oke. Dok, ini ada pertanyaan sederhana dari Oksavina. Sakit nggak sih cuci hidung dok? Saya juga dari tadi bertanya-tanya, sakit nggak sih cuci hidung? Kan kalau kita kemasukan air aja di hidung kan sakit ya dok ya? Kali kita dulu pernah dapat ya video, itu ada anak kecil, hidung pintar banget, orang Chinese ya, dia pintar sekali. Dan cairan itu, karena dia cairan fisiologis, ya, dia cairan nasal 0,9%, yang pH-nya sama dengan pH hidung kita. Ya, siapa yang pernah ngerasain itu pasti asin. Nah, Ya. L itu sama, dia cairan garam, jadi sama Ya. bahkan ketelen aja dia nggak apa-apa, karena memang dia cairan fisiologis badan kita. Oke. Baik. Terjawab ya Oksavina ya. Berikutnya Yani Jaska bertanya, cuci hidung itu harus di rumah sakit atau bisa dilakukan sendiri di rumah, dok? Cuci hidung itu bisa dilakukan di rumah selama 2 kali sehari atau minimal malam hari sebelum tidur. Oke. Jadi sama fungsi seperti kita sikat gigi ya untuk anak alergi. Cuci hidungnya sampai kapan? Ya sampai kapan aja kalau kamu merasa ada gangguan ya. Kalau gigi kan kita sikat gigi, selama kotor ya kita sikat. Kalau khusus untuk anak alergi ya. Kalau untuk orang yang bermasalah dengan sinus ya tergantung periodenya. Tapi kalau anak alergi sih saya rasa kapan kita mau cuci hidung bebas. Oke. Dok, ini saya mau bacain komentar aja ya dok ya, dari momsira.dewi_. Wah, kalau cuci hidung pada anak saya gimana ya dok ya, kayaknya keburu kabur ini dok. Kayaknya harus dibujuk-bujuk ya dok ya. Ya, pastinya awalnya dia takut ya, namanya apaan sih pakai jarum suntik lah, terus jarumnya walaupun dibuang, jadi takut. Makanya orang tuanya dulu cuci hidung, contohin kayak sulap betul nih, kayak sulap masuk dari kanan bisa keluar dari kiri, bisa keluar ke kanan, ibunya contohin, terus keluarin dulu
sedikit gitu ya, pasti dia akan cuma rasa air masuk terus keluar lagi ke sebelah. Ya, tapi kalau memang harus lagi dibatin, ketika dia dicuci hidungnya ya mau nggak mau harus agak dipaksa kalau memang dia lagi sakit ya, karena dan lendir-lendir di daerah hidung ini, obat yang kita masukkan ke hidung atau kita teteskan ke hidung itu tidak akan berefek baik karena terhalang oleh lendir tersebut. Oke, oke. Ini menarik nih ya. Nah, Dok, tadi kan dokter bilang orang tuanya dulu nih menyontohkan gitu kan ya. Nah, kalau orang tuanya nggak punya permasalahan, Dok, nggak apa-apa ya, Dok, cuci hidung ya? Kalau untuk mencontohkan ya? Apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oke. Kita mau kerjain sehari 5 kali juga nggak apa-apa. Ya. Oh, oke. Jadi nggak apa-apa ya, Dok ya? Oke. Dok, pertanyaan berikutnya dari Aurora Cotija. Dok, sinusitis itu menular nggak sih? Dan apakah bisa memicu menjadi bronkitis? Nah, itu yang disebut United Airway Disease. Ya, jadi maksudnya menular ke orang selama itu. Nah, permasalahannya gini, kan kita tahu tadi itu adalah kalau dia akan ada cairan yang menumpuk di daerah situ. Cairan itu bisa akan jadi tempat yang punya bakteri ya. Nah, kalau ada bakteri ya pasti anak kecil bisa nularin ke orang gede, bisa nularin ke anak kecil, pasti akan menular ketika dia sedang terinfeksi. Jadi saya lendirnya kelihatan tuh warnanya kehijauan, berubah warna ya. Nah, itu artinya udah ada peran serta bakteri di situ. Jadi, nah disitulah kita perlu antibiotik untuk mencegah penularan ke orang-orang. Oke, baik. Ya. Bisa karena pada anak bisa jadi bronkitis. Karena apa? Pada anak dengan sinusitis itu kan pasti dia dengan hipertrofi adenoid ya. Kemudian dia ada underlying alergi. Kemudian dia tidur mendengkur. Ketika dia tidur mendengkur ada turbulensi itu. Daerah situ jadi radang. Begitu radang dia tarik nafas susah ya. Ada tekanan negatif di situ. Asam lambung juga bisa tarik ke atas. Wah, panjang tuh. Bronkitis bisa. Jadi kalau punya anak yang tidur mendengkur jangan dianggap remeh. Karena itu harus dibenerin. Karena tidur mendengkur itu ada hambatan jalan napas. Salah satu faktor terjadinya sinusitis juga karena hipertrofi adenoid. Jadi anak itu normal napasnya dari hidung, nggak boleh dari mulut. Bukan dari mulut. Oke. Dok, ini berarti menjawab juga pertanyaan dari Nabel Landin, bilang gini, Dok, apakah sinusitis bisa separah apa dan dampaknya apa pada penderita? Tadi sebenarnya sudah terjawab secara tidak langsung sama dokter ya, Dok ya. Bahkan tuh bisa sampai ke asam lambung naik ya, dokter ya ternyata. Dan itu pun pada anak-anak juga bisa terjadi ya, Dok, asam lambung sampai naik akibat sinusitis ya, Dok. Akibat hipertrofi adenoidnya. Oh, oke. Ya. Sinusitis ya, bukan ya. Komplikasi sinusitis adalah yang tadi yang saya bilang sampai matanya bengkak. Oh iya, betul. Bengkak itu yang harus langsung kita tangani. Oke. Baik. Dok, tiap AC nyala salah satu anak saya selalu pilek. Apakah itu termasuk gejala sinusitis? Pertanyaan dari Nurlaini Ervani. Berarti anak ibu alergi dingin. Ya. Jangan terlalu dingin, dipakai timer, anaknya hidungnya dicuci biar bagus ya, biar diinhalasi dan diterapi supaya alerginya bagus. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir, dokter, dari Twin_Dita Aditya. Apakah bisa sinusitis berawal dari rinitis dan apakah sinusitis bisa karena faktor keturunan? Tadi sebenarnya sudah dijawab. Jika sudah terkena sinusitis, pencegahan yang bisa dilakukan apa? Bisakah disembuhkan melalui operasi? Tadi juga sudah bisa dijawab. Ini juga menarik supaya kita tidak, istilah tuh biar nggak ya dicegah lah. Sudah sinusitis nih. Jadi apa yang harus dilakukan nih, Dok? Tadi penyebab apakah sinusitis bisa terjadi dari rinitis? Rinitis, ya.
pada hidung. Biasanya disebabkan oleh virus, bakteri, atau influenza. Bisa, saya bilang selama mukosa hidung itu tertutup, drainase tidak lancar, kita bisa jadi sinusitis ya. Nah, untuk pencegahannya gimana? Kita harus bikin drainase kita lancar. Gimana caranya? Hidung, pakai semprot hidung yang memang khusus dari dokter ya, jangan sembarangan karena ada obat-obat tertentu yang kalau dipakai terus-terusan nanti akan berbalik, namanya rebound fenomena. Jadi kalau nggak dipakai malah hidungnya mampet. Nah, orang-orang suka pakai obat-obat tetes sembarangan sehingga ketika obat tetesnya nggak dipakai, saya jadi mampet dok. Ya, padahal sebenarnya obat itu cuma boleh dipakai 3 sampai 5 hari. Jadi untuk mencegah rinitis, untuk mencegah segala hal yang menyumbat drainase dari sinus, ya kita cuci hidung kalau pada anak. Jadi kita jarang sekali melakukan operasi pada anak, terutama akibat sinusitis, jarang sekali. Karena memang terapinya adalah kita buka drainasenya dengan cuci hidung, dengan obat tetes hidung, dan kongestan ya. Jadi mampetnya kita ilangin, kemudian kita kasih semprot hidung alerginya gitu. Oke, baik. Ini buat Nabel Landin yang bilang, dok, gimana caranya membedakan gejala pilek biasa dengan gejala sinusitis? Tadi sudah dijawab sebenarnya sama Dokter Ezi. Nanti bisa disaksikan lagi live Instagram kita ini di IGTV Mother and Baby. Ini ada yang satu menarik nih dok. Ternyata di sela kita ngobrol, tadi sudah dijawab pertanyaannya mengenai cuci hidung itu sakit apa enggak. Oksafina langsung bilang, barusan langsung saya coba cuci hidung pakai suntikan. Ternyata nggak berasa apa-apa dok. Langsung dicoba dan rasanya nggak ada apa-apa katanya gitu. Baik, Dokter Ezi terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan buat ngobrol-ngobrol sama moms di Mother and Baby. Selamat praktek lagi dokter. Sehat selalu ya dokter ya. Selamat ya. Oke. Bye dokter. Tadi sudah kita saksikan bersama-sama ya moms, kita sudah berbincang-bincang tentunya dengan Dokter Ezi, Dokter Fauzia Fardiza, SPTHTKLK, dokter spesialis THT, konsultan laring-faring, Brawijaya Hospital Saharjo, Brawijaya Hospital Duren 3. Buat moms yang ketinggalan tadi perbincangan ini menarik sekali, bisa disaksikan di IGTV Mother and Baby Indonesia. Jaga kesehatan selalu, selamat berakhir pekan. Minggu depan kita ketemu lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia ya moms ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye moms.